Halo sahabat pariwisata, di sini kami akan menjelaskan mengenai 10 kode etik pariwisata. Seorang wisatawan memiliki kebebasan untuk pergi kemana saja tanpa dibatasi. Namun, tidak semua kebebasan wisatawan dapat dilakukan di sembarang tempat wisata loh. Apalagi jika dalam suatu destinasi wisata terdapat sebuah larangan tertentu yang jika dilanggar akan menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal. Permasalahan tersebut menjadi perhatian Organisasi Wisata Dunia atau WTO. Pada tahun 1999, WTO menyusun 10 kode etik pariwisata global sebagai dasar dari pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Lantas, apa saja sih 10 kode etik pariwisata tersebut? Yuk, kita simak videonya. Nama saya Anggersi Wicaksana dengan nomor induk mahasiswa 152011141. Saya akan menjelaskan mengenai 10 pasal kode etik pariwisata. Yang pertama adalah kontribusi pariwisata untuk membangun saling pengertian dan saling menghormati antar penduduk dan masyarakat. Tentunya sebagai wisatawan serta pengembangan pariwisata, kita hendaknya menghormati adanya masyarakat sekitar dan menghormati keberadaan penduduk yang ada di sekitar kawasan destinasi wisata. Salah satu contohnya adalah ketika kita mengunjungi tempat wisata tersebut, kita harus menghormati penduduk sekitar dengan cara tidak melakukan keributan atau kegaduhan pada tempat wisata. Kemudian, jika kita mengelola tempat wisata tersebut, maka hendaknya kita mengikut sertakan masyarakat sekitar ke dalam pembangunan tersebut, karena dengan mengikutkan masyarakat pada pembangunan tempat wisata tersebut sama dengan halnya kita menghormati keberadaan masyarakat yang ada di sekitar tempat wisata tersebut. Karena mau bagaimanapun tempat wisata tersebut terletak di tempat tinggal mereka juga. Pasal kedua kode etik pariwisata adalah kepariwisataan sebagai media untuk memenuhi kebutuhan kualitas hidup baik secara perseorangan maupun secara kolektif. Pasal yang ketiga pada kode etik pariwisata adalah kepariwisataan sebagai faktor pembangunan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husain Ismail dengan NIM 1520114130003. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin ketiga sama poin ke-10 tentang kode etik pariwisata. Kemudian kepariwisataan sebagai faktor pembangunan berkelanjutan. Jadi di sini pariwisata sendiri ketika pariwisata berjalan, maka pariwisata sendiri harus berkelanjutan, harus sustainable, harus stabil, harus kuat, harus landasannya harus kokoh. Tidak boleh seperti tiba-tiba dalam kurun waktu terkenal, habis itu langsung redup. Nah, itu kepariwisataan sendiri tidak menganut kode, tidak menganut hal semacam seperti itu. Bahwa pariwisata sendiri seharusnya bisa menjadi faktor dari pembangunan berkelanjutan. Contohnya ialah baru-baru ini tahun 2020 Kemenparekraf mengadakan sertifikasi dari desa wisata berkelanjutan. Dari sertifikasi ini mempunyai beberapa tahapan-tahapan yang akan diseleksi dari desa-desa wisata yang ada di Indonesia menjadi desa wisata berkelanjutan. Nah, itu dari mulai pengelolaan budaya, dari mulai pelestarian, dari mulai atraksi wisatanya, dari mulai kebersihan wisatanya, dari mulai pengelolaan desa wisatanya, itu semua sangat-sangat kompleks. Tahapan-tahapan tersebut membuat pariwisata sendiri sebagai faktor pembangunan berkelanjutan. Hal-hal semacam itulah yang menjadi
menjadi faktor bahwa benar-benar kepariwisataan ini sebagai faktor pembangunan yang berkelanjutan. Pasal ke-10 adalah pelaksanaan prinsip-prinsip kode etik kepariwisataan dunia. Bahwa di sini pelaksanaan prinsip tersebut dilakukan oleh mulai dari pelaku wisata hingga sampai masyarakat sekitar. Dari mulai penjagaan budaya dan pelestarian adat dan tradisi. Contohnya itu di Bali, Gubernur Bali mengapresiasi adanya penandatanganan Memorandum of Understanding antara pihak WTO World Tourism Organization dan Yayasan Trihita Karana, bahwa di sini terjadinya penandatanganan MOU ini akan menjadi sinergi yang baik untuk masyarakat Bali tentunya dengan kode etik pariwisata dunia yang pastinya memiliki tujuan yang baik. Kemudian Trihita Karana ini juga mempunyai wahana yang fleksibel dengan cocok dengan kode etik pariwisata, dengan pengaplikasian kode etik pariwisata dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Fauzi Hartanto, NIM 1520 1141 3030 dari PAR 1. Di video ini saya akan menjelaskan 3 pasal dari 10 pasal kode etik pariwisata. Pasal 5. Pariwisata adalah kegiatan yang memberikan keuntungan bagi negara yang menjadi tuan rumah dan masyarakatnya. Yaitu, pariwisata adalah kegiatan yang bermanfaat untuk negara dan masyarakat yang dikunjungi penduduk setempat harus diikutsertakan dalam kegiatan kepariwisataan dan secara adil menikmati keuntungan ekonomi, sosial, dan budaya yang mereka usahakan, khususnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan baik yang langsung maupun tidak langsung timbul dari pariwisata. Nah, kebijakan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat di wilayah yang mendapat kunjungan dan memenuhi kebutuhan mereka. Nah, hal tersebut harus dilakukan secara terpadu dan sebaik mungkin. Nah, dari penjelasan tersebut, contoh yang bisa saya berikan adalah dari kegiatan tersebut, masyarakat dapat menikmati keuntungan yang mereka buat dari usaha tersebut. Pasal 7. Hak atas pariwisata. Hak atas pariwisata yaitu hak atas wisatawan yang ingin berlibur secara nasional maupun internasional harus dipertimbangkan sebagai salah satu perwujudan terbaik dari perkembangan yang berkelanjutan dan tidak terhalang oleh berbagai kendala. Contohnya, wisata sosial, terutama wisata asosiatif yang memungkinkan memenuhi keinginan tahuan sejumlah besar orang untuk memanfaatkan waktu luang, melakukan perjalanan dan liburan hendaknya digalakkan dan dikembangkan oleh pejabat pemerintah, seperti keluarga, pemuda, dan lanjut usia, serta orang cacat harus diberi kemudahan. 8. Kebebasan pergerakan wisatawan, yaitu wisatawan yang ingin melakukan bepergian secara internasional, mereka harus diperkenankan masuk ke wilayah-wilayah transit dan tinggal. Demikian pula ke tempat-tempat wisata dan budaya tanpa formalitas yang berlebihan dan tanpa diskriminasi. Itulah yang disebut dengan kebebasan pergerakan wisatawan. Para wisatawan dan pengunjung harus diperkenankan untuk memakai semua alat komunikasi yang tersedia, internal atau eksternal. Mereka harus memperoleh pelayanan segera dan kemudahan dalam keperluan administrasi setempat. Contohnya, prosedur administratif yang berkaitan dengan lewat perbatasan negara, baik yang berasal dari negara-negara maupun hasil persetujuan internasional. Misalnya, visa, kesehatan, dan formalitas harus disesuaikan sejauh mungkin sehingga memperoleh kebebasan yang maksimal dalam berpergian dan pencapaian yang luas terhadap kepariwisataan internasional. Contoh kedua,
Sepanjang situasi ekonomi negara, mereka memungkinkan para wisatawan harus memperoleh sejumlah mata uang yang dapat ditukarkan dan dibutuhkan untuk melakukan perjalanan. Inti dari kebebasan pergerakan pariwisata yaitu para wisatawan yang ingin melakukan wisatawan secara internasional mendapatkan kebebasan dalam bergerak di pariwisata sehingga mereka bebas melakukan apa saja ketika berwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Prila Rahmatila dengan NIM 152011113013. Di sini saya akan menjelaskan poin kode etik pariwisata yaitu poin ke-6 dan poin ke-9. Yang pertama yaitu poin ke-6, kewajiban para pemangku kepentingan pembangunan pariwisataan. Yang pertama, prosedur pariwisata pada dasarnya merupakan keseluruhan pengalaman yang diperoleh oleh pelaku wisata dalam proses interaksi sebelum dan pada saat di tempat tujuan wisata. Proses interaksi tersebut jika dilihat dari sudut pandang pelaku wisata, maka dapat disimpulkan dari kebutuhan dasar para pelaku wisata tersebut. Terlihat bahwa kebutuhan dasar dari pelaku wisata dalam mendapatkan pengalaman total yang pertama adalah kebutuhan perjalanan, yaitu kebutuhan dalam melakukan perpindahan dari tempat kediaman sampai ke tempat tujuan, beserta perjalanan perpindahan di dalam tempat tujuan itu sendiri seperti dari tempat wisata ke hotel ke tempat oleh-oleh, dari tempat oleh-oleh ke bandara dan lain-lain. Kedua, kebutuhan akan aktivitas berwisata baik yang sifatnya pasif seperti hanya melihat pemandangan dan menonton pertunjukan dan lain-lain. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk makan dan minum selama proses pariwisata dilakukan. Keempat adalah kebutuhan dasar yang banyak dilupakan dan tidak terlalu banyak diperhatikan, yaitu kebutuhan akan buang air besar atau buang air kecil selama pelaku wisata melakukan kegiatan wisatanya. Kelima adalah kebutuhan untuk beristirahat, bermalam atau menginap. Kebutuhan ini biasanya diperlukan oleh pelaku wisata yang berjenis wisatawan. Keenam, biasanya muncul kebutuhan untuk membeli oleh-oleh yang walaupun banyak juga yang menghiraukan kebutuhan ini, tapi sebagian besar para pelaku wisata membutuhkannya. Dan terakhir adalah kebutuhan akan informasi seperti informasi modal transportasi yang biasanya bisa digunakan, informasi mengenai tempat makan, informasi mengenai jarak tempuh perjalanan, dan lain-lain. Dari kebutuhan dasar pelaku wisata tersebut, maka dapat dipetakan mengenai peranan pemangku kepentingan dan pemain kunci dalam pariwisata di destinasi. Pemain kunci tersebut yaitu pengusaha masyarakat atau komunitas, pemerintah, media, dan akademi. Kementerian Pariwisata bisa menyebut pemain kunci tersebut dengan istilah pentahelix karena saling membutuhkan dan harus saling berkolaborasi serta kompak dalam mendukung pengembangan pariwisataan di destinasi. Pemangku kepentingan dalam pariwisataan yaitu semua unsur dalam pentahelix ditambah dengan pelaku wisata. Berikut adalah peran kunci dari para pemangku kepentingan dalam pemain kunci tersebut. Yang pertama yaitu pelaku wisata, yaitu yang berarti pengunjung destinasi yang terdiri dari wisatawan dan pelancong. Kedua, pengusaha, yaitu penyedia jasa yang dibutuhkan oleh pelaku wisata, baik terkait langsung dengan pariwisata maupun jasa untuk kebutuhan secara umum. Yang ketiga, masyarakat atau komunitas yang berada di destinasi pariwisata yang bertindak tuan rumah dan garda terdepan dalam melaksanakan sabta pesona. Yang keempat, pemerintah, yaitu pihak pemerintah di mana destinasi itu berada dalam batas administrasinya, yaitu pemerintah dalam daerah maupun pusat. Yang kelima, media, yaitu pihak-pihak yang berperan sebagai perantara atau saluran bagi kelancaran komunikasi antar pemangku kepentingan. Yang keenam, akademia, yaitu institusi atau perseorangan yang berperan dalam melakukan penelitian dan menyediakan sumber daya manusia baik terkait langsung dengan
kepariwisataan maupun yang tidak terkait secara langsung. Untuk poin ke-9 yaitu para pekerja dan pengusaha dalam industri pariwisata, yang dimana hak pengusaha pariwisata untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang pariwisataan sebagaimana jenis-jenis usaha pariwisataan yang ada dan usahanya diberikan perlindungan hukum termasuk penyediaan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak menjadi anggota asosiasi kepariwisataan. Kewajiban pengusaha pariwisata untuk wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah